Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Nurhayati, NIM J1A1200002 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Ruang 2. Saya di sini akan menyampaikan tentang resum atau ringkasan materi dari poin ceramah tutor agama yang bertemakan mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI, yang disampaikan oleh pemateri yaitu Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal. Dalam ceramah tersebut disampaikan bahwa manusia itu tugasnya membisik di bumi dan memperdengarkan langit. Ada ayat dalam Isra Mi'raj yaitu Isra ayat 1 yang diapit oleh 3 surah. Ayat ini disebut surah 3 serangkai karena diapit oleh beberapa surah. Sebelum surah Al-Isra ada surah An-Nahl yang artinya yaitu kecerdasan intelektual. Isra adalah perjalanan horizontal Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina. Tetapi Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal, yaitu lebih ke keyakinan atau kepercayaan. Dan ada nabi yang paling pandai tentang Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang diajari oleh seorang guru yang tidak terkenal populer pada zaman itu, namun bisa menjadikan Nabi Musa alaihissalam orang yang pandai dalam Al-Quran. Di saat Nabi pasif, maka Allah akan berperan penting dalam proaktif. Asra artinya menjalankan hambanya. Isra Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah pernah berkata, hamba yang menghadap Tuhan atau siapapun yang menghadap Tuhan, maka dia mempunyai potensi untuk Mi'raj. Dan ketika kita sholat, bersujud itu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jika ada orang yang mendongakkan kepalanya ke atas angkuh, sombong, maka dia tidak akan mendekati Allah SWT. Sujud yaitu ada 2 macam. Yang pertama yaitu sujud simbolik majasi, yaitu menyentuhkan kepala ke lantai tetapi isi kepalanya memikirkan hal duniawi. Dan sujud hakikat yang kedua yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Agung di tengah kompleksitas masalah duniawi. Dan sujud yang baik yaitu menyerahkan diri secara total kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kita seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Sholat adalah cara menghubungkan kita kepada Tuhan. Dan sebelum sholat, kita melakukan wudhu. Dalam berwudhu harus dilakukan secara khusyuk. Berwudhu disunahkan menghadap kiblat dan tidak boleh berbicara. Dan diantaranya wudhu dan sholat jangan ada kata duniawi. Fokus menghadap Allah SWT. Karena kita perlu mempertahankan kualitas wudhu serta sholat kita. Karena dengan ini kita bisa mendaki ke langit, dan orang yang tidak menyembah berhala, tidak musyrik, dan hanya menyembah Allah SWT lah yang bisa. Selanjutnya kita perlu meningkatkan kualitas lailiyah atau al-lail, yaitu yang artinya malam, keheningan, kekhusyuan, kedamaian. Karena itulah situasi batin yang bisa membawa kita ke langit. Maka dari itu, syarat kekhusyuan adalah lailiyah. Karena pada malam hari, kita lebih bisa khusyuk daripada siang hari. Kita harus bisa menghadirkan Tuhan dalam diri kita, hati, jiwa kita. Karena Tuhan itu satu, Allah Tuhan alam semesta, dan Al-Quran adalah alam semesta. Maka jika kita ingin mendaki ke langit, yaitu dengan cara menghaluskan budi pekerti, menjernihkan pikiran, batin, hati, dan jiwa kita, supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.